Jilbab tak hanya menjadi tren di kalangan anak remaja, juga bagi para terdakwa. Bahkan, ada yang membalut wajahnya dengan cadar saat berada dalam ruang sidang. Entah karena ingin menutupi rasa malu, menutupi jati dirinya, atau sudah berubah jalan hidupnya. Berjilbab pun makin digemari oleh para artis di berbagai negara yang berbasis Muslim. Meskipun artis yang menjadi model, penyanyi, masih sering tampil tanpa berjilbab. Entah terpaksa karena terikat kontrak iklan atau memang belum siap berjilbab. Wallahu alam. Bagaimanapun, jilbab sudah menjadi fashion yang tak kalah dengan mode pakaian lainnya. Namun, bagaimana sesungguhnya jilbab yang sesuai dengan syariat Islam? Benarkah para ulama berbeda pendapat tentang hukum wajibnya berjilbab? Nah, berikut kajian jilbab dalam Khasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan. Kontroversi jilbab masih melanda di berbagai belahan dunia. Umat Islam menggelar aksi protes menentang kebijakan pemerintah Prancis yang melarang wanita muslim mengenakan jilbab di sekolah, kantor, dan tempat-tempat umum demi alasan keamanan. Selain Prancis, Belgia termasuk negara di Eropa yang tengah merancang undang-undang pelarangan jilbab bagi wanita muslim yang mengenakan jilbab. Kalau ada wanita muslim yang memakai jilbab, maka dia akan dikenakan hukuman berupa denda sebesar 15-20 euro atau dipenjara selama 7 hari. Parlemen Belgia telah menyetujui undang-undang baru tentang pelarangan jilbab. Kantor berita Belgia mengatakan bahwa undang-undang ini mesti dijalankan karena undang-undang pelanggaran jilbab ini telah disetujui oleh seluruh partai politik yang menjadi wakil di parlemen. Kelompok hak asasi manusia Amnesty International mengancam undang-undang ini karena dianggap melanggar hak kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama. Pelanggaran jilbab juga terjadi di Jerman. Pemerintah Jerman juga menerapkan aturan kantor-kantor pemerintahan mesti bersih dari wanita berjilbab. Tapi keinginan tersebut ternyata mendapatkan perlawanan yang gigih. Ini terlihat dengan adanya perlawanan dari wakil-wakil rakyat dari partai kanan. Hampir semua partai kanan menolak usulan pemerintah Jerman. Bahkan Human Rights Watch menilai pelarangan ini sebagai tindakan diskriminasi terhadap agama tertentu dan melanggar hak asasi manusia. Apapun alasannya, pelanggaran jilbab telah memasung kebebasan menjalankan keyakinan agama. Demokrasi dan kebebasan yang diagungkan masyarakat barat ternyata hanya slogan. Mereka telah menodai dan melanggarnya sendiri. Beruntung di Indonesia, tak ada lagi kontroversi pelarangan jilbab. Bahkan, umat Islam terutama kaum muslimah makin menyadari syariat Islam tentang wajibnya berjilbab. Namun, ada sebuah ironi. Mengenakan jilbab tapi berbusana ketat, menampilkan lekuk-lekuk tubuhnya. Nah, bagaimana sesungguhnya berbusana sesuai dengan syariat Islam? Jilbab sering dianggap sama dengan kerudung, padahal menurut Al-Quran, jilbab dan kerudung sangat berbeda. Jilbab bukan kerudung dan begitu pula sebaliknya. Bahkan ada juga yang berpandangan keliru, busana muslimah yang terpenting tertutup aurat, sekalipun memakai pakaian yang tidak benar-benar mencerminkan seorang muslimah. Hal ini terjadi karena mereka berkiblat kepada fashion yang ada dewasa ini. Sehingga masih banyak di kalangan wanita muslim yang menutup aurat, tetapi bentuk tubuhnya masih saja terlihat dan belum benar-benar tertutupi dengan sempurna. Allah menyinggung permasalahan hijab secara jelas dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Ahzab ayat 59, Allah berfirman, Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna
من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Ada sebuah riwayat telah diceritakan oleh Sa'id bin Mansur, Sa'ad, Abdul bin Humaid, Ibnu Mutsir, dan Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Abi Malik. Dulu istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar rumah untuk keperluan buang hajat. Pada waktu itu orang-orang munafik mengganggu dan menyakiti mereka. Ketika mereka ditegur, mereka menjawab, "Kami hanya mengganggu hamba sahaya saja." Lalu Allah menurunkan ayat ini yang berisi perintah agar mereka berpakaian tertutup sebagai pembeda antara istri Rasulullah dengan hamba sahaya. Dalam riwayat lain, dikisahkan juga, pada saat itu kaum wanita pergi ke masjid dan salat di belakang Rasulullah. Saat mereka menuju masjid untuk menunaikan salat maghrib dan isya, para sekelompok laki-laki sedang duduk di pinggiran jalan mengejek dan mengolok-ngolok mereka. Lalu turunlah ayat ini sebagai jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka memakai hijab yang sempurna supaya tidak lagi diganggu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan suatu perintah kepada wanita muslimah dengan kalimat yudnina alaihinna min jalabibihinna. Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Kata jalabib bentuk jamak dari kata jilbab. Ada beberapa pengertian dari para ulama mengenai kata jilbab. Ibnu Abbas menafsirkan sebagai ar-ridho, artinya mantel yang menutupi tubuh dari atas sampai bawah. Al-Qasimi menafsirkan ar-ridho seperti as-sirdab yang artinya terowongan. Adapun menurut Al-Qurtubi, Ibnu Al-Arabi, dan An-Nasafi, jilbab adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh. Ada juga yang mengartikan sebagai milhafah, artinya baju kurung yang longgar dan tidak tipis. Semuanya menutupi baik berupa pakaian maupun yang lainnya. Sebagian memahaminya sebagai mula'ah, artinya baju kurung yang menutupi tubuh wanita dari atas sampai bawah, atau yang disebut dengan al-kamis atau baju gamis. Meskipun berbeda-beda, menurut Al-Baihaqi, semua makna yang dimaksud tidak salah. Yang dimaksud dengan jilbab adalah setiap pakaian longgar yang menutupi aurat wanita dari atas sampai bawah. Dalam surat An-Nur ayat 31, Allah juga memerintahkan mengenakan jilbab, yang artinya, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan, kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Kata yubdina dalam ayat tersebut berasal dari kata dana, yang berarti bawah, rendah, atau dekat. Dengan demikian, kata yubdina bisa diartikan yurkina, atau mengulurkan ke bawah. Meskipun kalimat ini bentuknya kabar atau berita, tetapi dalam pengertian bahasa Arab, kalimat ini mengandung makna perintah. Berkaitan dengan kalimat yubdina alaihina, para musafir berbeda pendapat dalam memahami kalimat tersebut. Menurut sebagian musafir, kalimat yubdina alaihina mengandung makna itna al-jilbab, artinya mengulurkan jilbab,
dengan menutupi kepala dan wajahnya sehingga tidak tampak darinya kecuali hanya satu, yaitu mata. Karena itulah, sebagian ulama ada yang mewajibkan cadar. Di antara yang berpendapat seperti ini adalah Ibnu Abbas, Ibnu Sirin, Abdillah Al-Sammani, dan As-Sudi. Demikian juga dengan Al-Jaziri, An-Nasafi, dan Al-Baidawi. Apa itu jilbab? Inilah yang menjadi permasalahan. Namun pengertian jilbab harus difahami sesuai dengan maknanya. Ibnu Abbas menjelaskan, yang dimaksud dengan jilbab adalah kain penutup baju luar yang menutupi seluruh tubuhnya. Imam Nawawi menjelaskan, jilbab adalah baju panjang atau mula'ah yang menutupi seluruh tubuh. Muhammad Ali As-Sabuni menjelaskan, jilbab adalah baju lebar yang menutupi seluruh kecantikan dan perhiasan wanita. Sedangkan Ibnu Katsir menjelaskan, yang dimaksud dengan jilbab adalah baju panjang yang lurus ke bawah atau sekarang disebut dengan baju gamis. Para ulama tafsir sepakat bahwa jilbab itu pakaian yang panjang dan menutupi perhiasan wanita. Ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, seorang wanita yang sudah haid itu tidak boleh nampak bagian tubuhnya kecuali ini dan ini, sambil beliau memegang wajah dan tapak tangannya. Hadis riwayat Abu Dawud dari Aisyah. Hukum wajibnya jilbab juga berdasarkan pada surat An-Nur ayat 31. Walaupun pada dasarnya ayat ini ditunjukkan kepada istri-istri Rasulullah SAW, tetapi perintah ayat ini juga mencakup semua wanita muslim. Oleh karena itu, di akhir surat An-Nur ayat ke-31 dapat dipahami bahwa wanita yang biasa menampakkan perhiasannya termasuk kepada orang-orang yang berdosa, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk bertaubat. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kamu termasuk orang-orang yang menang. Berjilbab tapi hakikatnya telanjang adalah satu ungkapan yang mungkin kurang enak didengar. Tapi memang seperti itulah adanya kalau kita melihat fakta yang ada pada zaman sekarang. Begitu banyak wanita yang memakai jilbab tapi mereka seolah-olah mempermainkan jilbab dan tidak memperhatikan aturan-aturan seputar jilbab. Berjilbab adalah perintah langsung dari Allah dan Rasul-Nya agar para wanita menjaga dan menutupi auratnya. Fenomena sekarang banyak yang berjilbab tapi hanya mengikuti tren artis sebagai idolanya. Jika dilihat keadaan sekarang, kesalahan dalam memakai jilbab lebih terpengaruh oleh peran media televisi, artis, dan sekaligus para idola mereka. Karena mereka tidak menyadari dan memperhatikan bagaimana cara memakai jilbab yang benar menurut syariat agama yang telah diajarkan melalui tuntunan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Allah membenci orang-orang yang menjadikan agama sebagai gurauan atau candaan saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 65-66. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu meminta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman. Jika kami memaafkan segolongan kamu lantaran mereka bertaubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain
disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Apalagi kalau kita perhatikan tentang ancaman para wanita yang tidak memakai jilbabnya menurut aturan agama, tentu kita akan merinding mendengarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. Suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia, dan para wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, walaupun baunya tercium selama perjalanan sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim. Lantas, bagaimana cara wanita Muslim mengenakan jilbab? Allah dan Rasul-Nya telah mengajarkan kepada hambanya tentang tata cara memakai jilbab yang sesuai dengan syariat agama. Pertama, pakailah jilbab yang bisa menutupi perhiasan yang biasa tampak yang ada pada wanita. Ini tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 yang artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Kedua, pakailah pakaian yang tidak tembus pandang atau pakaian yang tidak ketat dan tidak membentuk tubuh, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah pernah memberiku baju kutbiyah yang tebal yang merupakan baju yang dihadiahkan oleh Dihyah Al-Kalbi kepada beliau. Baju itu pun aku pakaikan pada istriku. Nabi bertanya kepadaku, mengapa kamu tidak mengenakan baju kutbiyah? Aku menjawab, aku pakaikan baju itu pada istriku. Nabi lalu bersabda, perintahkan ia agar mengenakan baju dalam dibalik kutbiyah itu, karena saya khawatir baju itu masih bisa menggambarkan bentuk tulangnya. Hadis riwayat Ahmad Al-Baihaqi dengan sanad hasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda berkenaan dengan pakaian yang membentuk tubuh perempuan atau ketat. Terdapat dua penyebab yang menghancurkan umat saya. Yang pertama adalah emas atau perhiasan-perhiasan, dan yang kedua adalah pakaian-pakaian tipis dan menampakkan tubuh. Ketiga, pakailah pakaian yang indah dan rapi serta sopan menurut perintah agama, bukan apa kata kebanyakan manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 26 hingga 27. Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Hai anak Adam, janganlah sekali-sekali kamu dapat ditipu oleh setan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Dalam memakai jilbab, ulama mazhab menerangkan bahwa ada beberapa manfaat dan hikmah ketika seorang wanita memakai jilbab. Selain sebagai identitas seorang muslimah, juga untuk meninggikan derajat wanita muslim. Seorang muslimah bagaikan sebuah batu permata yang terpajang yang tidak sembarangan orang bisa memilikinya. Selain itu, untuk mencegah dari gangguan laki-laki, karena Allah akan senantiasa melindunginya. Lalu bagaimana dengan cadar? Apakah termasuk yang diwajibkan? Cadar identik wanita Arab. Karena itu dianggap budaya Arab. Namun beberapa ulama mazhab seperti Imam Hanafi dan Imam Maliki berpendapat meskipun wajah bukan aurat, tetapi dianjurkan mengenakan cadar, bahkan diwajibkan jika akan menyebabkan fitnah. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Az-Zarqani, Al-Murtubi, dan Al-Hattab. Para ulama mazhab Syafi'i berpendapat seluruh tubuh wanita di depan laki-laki bukan muhrim adalah aurat termasuk wajah dan telapak tangannya. Menurut Syekh Muhammad bin Hashim Al-Ghazi, aurat wanita ketika sholat yang boleh dibuka wajah dan telapak tangannya, tapi di luar sholat seluruh tubuhnya adalah aurat. Dalam surat Al-Ahzab ayat 53 disebutkan, dan bila kalian akan meminta sesuatu kepada para istri Nabi, maka hendaklah kalian meminta dari balik hijab.
Para ulama yang ada menafsirkan ayat ini sebagai salah satu perintah untuk mengenakan cadar, sebagai salah satu bentuk pengalaman ayat tentang hijab. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 31, "Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka, kecuali yang biasa nampak dari mereka." Dalam hadis riwayat Abu Dawud dari Aisyah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Asma binti Abu Bakar datang ke hadapan Rasulullah dan Asma saat itu memakai baju yang tipis. Maka Rasulullah berpaling daripadanya, seraya berkata, "Apabila wanita telah dewasa atau haid, maka ia tidak boleh terlihat kecuali ini dan ini." Dan Rasulullah menunjukkan pada wajah dan tangan beliau. Hadis ini mempertegas bahwa muka dan telapak tangan bukanlah aurat. Dalam hadis lain, riwayat Bukhari dari Ibnu Umar, Nabi bersabda, "Janganlah wanita yang sedang ihram itu memakai cadar dan jangan pula memakai kedua sarung tangan." Nah, jika saja wajah dan kedua telapak tangan termasuk aurat, tidak mungkin ada larangan Rasulullah ketika melaksanakan ibadah umrah. Namun, tak berarti mengenakan cadar di muka umum di luar ibadah umrah dilarang. Tidak ada seorang ulama pun yang memakruhkan, apalagi mengharamkan. Yusuf Qaradawi pernah berkata, "Bagaimana mungkin kita akan mengingkari wanita muslimah yang komitmen pada agamanya dan hendak memakai cadar? Sementara di antara mahasiswi-mahasiswi di perguruan tinggi itu, ada yang mengenakan pakaian mini, tipis, membentuk potongan tubuhnya yang dapat menimbulkan rangsangan, dan memakai bermacam-macam make up tanpa seorang pun yang mengingkarinya karena dianggap sebagai kebebasan pribadi." Karena itulah pro kontra tentang cadar tak perlu diperdebatkan. Sebelum turun ayat yang memerintahkan berhijab atau berjilbab, budaya masyarakat Arab jahiliyah adalah suka bersolek, kadang menampakkan auratnya, berpakaian tidak layak, sebagaimana yang digambarkan dalam surat Al-Ahzab ayat 33. "Hendaklah kalian wanita muslimah berada di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian bertabaruj sebagaimana yang dilakukan wanita jahiliyah terdahulu." Ketika Islam datang, Islam mengubah budaya buruk ini dengan memerintahkan para wanita untuk berjilbab. Ini membuktikan bahwa jilbab adalah ajaran yang berasal dari Islam. Ketika ayat ini turun, para wanita muslimah yang beriman kepada Rasulullah SAW, seketika itu mereka mencari kain apa saja yang bisa menutupi aurat mereka. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, "Wanita-wanita muhajirin ketika turun ayat ini, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dada dan leher mereka. Mereka merobek selimut mereka lalu berkerudung dengannya." Hadis riwayat Bukhari. Ini menunjukkan bahwa sebelumnya wanita-wanita Arab tidak berpakaian yang menutupi aurat-aurat mereka, sehingga mereka menggunakan kain yang ada dalam rangka untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya. Nah, apakah kita masih mengingkari bahwa jilbab tidak wajib? Atau kita terus mencari rasionalisasi jilbab adalah budaya Arab? Semoga kita selalu berada pada jalan yang lurus. Nah pemirsa, sudah jelas bukan hukum jilbab dan bagaimana syariatnya? Mudah-mudahan kita makin sadar tentang kewajiban berjilbab sebagai identitas wanita muslim. Dan semoga episode ini kita bisa memperluas khasanah keilmuan dan keimanan kita. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesona jilbabmu, anggun di wajahmu, sekilas senyummu menambah